Iya upstairs lagi. Terus gue kayak ngebayangin sosok Jimmy Kubil ada di frame kamera gue tuh kayak anjing nih oke nih. Baik lagi di Janari Records Interview dan saat ini gue sedang bersama salah satu orang yang berada di balik video-videonya The Upstairs. Dan termasuk orang yang pertama kali membangun videonya Ngobrol sih. Halo. Saat ini gue sedang bersama Herman aka Mama. Oh, lo Yudis Janari Records from Rogop. Thank you lo udah mau menerima gue dari Bogor untuk datang ke Pamulang. Gue yang thank you ya, lu jauh-jauh dari Bogor. Oke juga sih. Gue juga tempat ngerepotin dong. Biaya listrik ini kan termasuk kayak gue nyolong dikit lah ke masalah. Apa-apalah, Pamulang mah aman lah, sama Bogor lah, best friend. Walaupun Pamulang bisa dibilang Pamulang tuh naik gara-gara lagunya Enda Hendresa gak sih? Pulang ke Pamulang tuh akhirnya kayak jika ada kota Pamulang sebenarnya. Gue ngerasain. Kayak di komen-komennya banyak kayak yang udah langsung kayak ngebanggain Pamulang gitu segala macam sih. Yoi, kan? Kayak jadi apa ya? Ya bawa naik nama Pamulang sih Enda Hendresa. Tapi Pamulang kota kabupaten kota ya? Kota kayak deh, udah kota deh hitungannya deh. Anjing lo orang Pamulangnya kagak tahu. Gue kalau teritorial gitu-gitu gue nggak paham gue geografis. Jadi, maksud gue datang ke sini man, itu gue pengen ngebahas soal lu aktivitas lu di dunia musik, khususnya kegiatan lu di belakang video-videonya Upstairs. Oh oke. Karena kan lu bisa dibilang umur lu muda banget. Karena kan gue sempet akhirnya gue ya riset lah soal video lu kan. Anjing. Gue nonton fullnya lu di Ngobrol. Oh iya. Ternyata umur lu muda banget anjing, 97 nih. 97. Itu muda banget. Dan lu bergabung dengan band yang cukup tua. Upstairs bisa dibilang tua lah. Ya, emang tua. Masih muda. Secara umur tua, cuma secara mental mereka muda banget. Jimmy gak mau dipanggil Ombang dan kawan-kawannya tetap panggil Jimmy, itu mentalnya muda banget. Gue respect banget sih sama Jimmy. Apa sih sebutannya? Sebutannya menolak tua, iya. Generasi menolak tua. Secara umur tua, mental muda banget. Yoi. Tapi kalau boleh tahu lu gimana sih itu awalnya lu bisa kira kenal sama mereka deh? Awalnya sih sebenarnya emang kemauan gue waktu itu pengen nonton Synchronize lah. Ibaratnya gue sebagai yang pengen nonton konser Synchronize, umrohnya penonton konser gitu ibaratnya. Ya. Naik hajinya Sondrenalin lah ibaratnya. Akhirnya gue Synchronize 2017 ngumpulin duit segala macem, nggak dapet lah gue waktu itu 2017. Tabungan gue nggak nyampe buat beli tiket segala macem. Terus akhirnya di awal 2018 gue diajak sama teman-teman buat kayak bikin sebuah media partner gitu. Musik Niti itu untuk meliput acara musik. Terus ya udah deh gue ikut deh. Gue bagian apa nih, foto-foto aja. Terus akhirnya gue belajar sama anak-anak yang lain. Ibaratnya gue punya basic foto dari situ. Terus pas di Synchronize udah announce berapa guest star dan nama tiket segala macem lah. Gue cek tabungan belum kekejar juga tuh 2018. Akhirnya gue putar otak nih gimana caranya gue di Synchronize 2018 gue bisa datang ke konser gratis, pulang bawa uang. Oh itu Synchronize pertama kali lu 2018? 2018. Oke. Akhirnya ibaratnya yang gue waktu itu mikirnya kayaknya gue punya basic video deh, kayak bisa untuk gue jual nih. Dan ibaratnya bisa kepake lah untuk akses gue di Synchronize. Akhirnya Hamin 3 minggu Synchronize 2018 tuh gue DM-in lah beberapa band, 10-15 band. Anjir. Gue DM-in ini portofolio saya segala macam. Terus ya ada beberapa yang nolak, ada yang emang udah ada videografernya. Nolak gitu. Atau enggak direspon? Apa emang nolak? Oh, sorry, ada yang nolak, bisa. Iya, ada yang nolak. Direspon pun juga ada karena DM kali ya, karena DM bukan langsung direct ke WhatsApp gitu. Terus ya udah, pas pas Upstairs tuh gue kayak ngeliat feedsnya anjing ini gemes nih, kayak bisa gue mainin nih visualnya. Karena gue mikirnya waktu itu gimana caranya gue nge-shotnya gampang, terus editingnya gampang karena tujuan utama lu nonton. Enggak sih, bukan kayak apa ya?
ibaratnya si performance-nya udah hidup aja gitu. Nih. Udah hidup aja terus kayak gua nggak usah mainin ribet-ribet lah di kamera segala macem. Ibaratnya dari stage act-nya udah ada gitu. Terus yaudah deh gue coba WhatsApp aja deh, gue WhatsApp. Lu WhatsApp siapa? Ada nomornya? Gemes kontak gua, personnya di Instagram itu? Di Instagram, karena gue gemes, gue udah DM anjing nggak dibalas nih gimana caranya. Akhirnya gue udah paling gemes tuh udah sama Upstairs sama Bara Suara waktu itu sama KPR sih inget gue. Terus yang balas Upstairs tuh, untungnya fast respon lah. Awis nama manajernya. Terus ya udah kenalan. Dia ngeliat portofolio gue, terus gue juga sempet liputan sama Musik Niti, gestarnya Upstairs. Di sebuah Itu event. sebuah event di Depok seingat gue. Gue belajar video lah di situ, gue iseng-iseng videoin Upstairs. Terus ya udah itu jadi portofolio gue untuk ngelempar ke Upstairs nih, kalau gue udah pernah bikinin lu video nih kayak gini gitu. Terus akhirnya ya udah ACC terus kayak tanggal 5 berangkat ya gitu. Wih kemana mas? Sosok nggak tahu aja gue. Kalau gue udah tahu tanggal sinkronis itu tanggal 5 kan. Berangkat sinkronis, alhamdulillah gue bilang sinkronis gratis. Akhirnya ya gue pas sinkronis alhamdulillah dapat 2 band akhirnya. Upstairs sama Pancaran Sinar Petromak Orkes. Oke. Wah anjing legend juga. Dado, betul langsung kontak Dado. Dado. Kalau itu gue kenalan sih sebenarnya, kenalan roadman PSP itu gitarisnya Nunung CS gitu. Gue sempat videoin Nunung CS lagi nge-gigs di mana gitu. Terus gue videoin iseng. Terus dia ngontek gue gitu kayak mau nggak bantuin PSP gini di Synchronize. Oh mau banget Synchronize. Yang gratis lagi. Jadi awalnya sih itu sih kalau awalnya pas di Upstairs. Terus gue juga sempat kayak yang gue bikin panik pas di Synchronize 2018 tuh. Upstairs kan dijatahin tuh 45 menit manggung. 2018 tuh malam ya dimainin. Malam. Kan 45 panggung menit. Gede langsung. Panggung gede itu. Dia pakai baju warna-warni itu enggak sih? Apa itu 2019 ya? Itu 2019. Oh iya. Gue itu untuk pertama kalinya gue ketemu panggung segede itu. Iya. Dan ternyata Upstairs mainnya cuma 20 menit apa. Karena ada masalah teknis di awal. Terus kayak wah anjing nih panggung gede, gimana caranya gue nyikat Upstairs cuma bawain 3 apa 4 lagu gitu. Udah kira ya udah gue sedapatnya aja deh video. Makanya gue sempat pas ngirim awal gue panik tuh, apa kayak video gue bakal diterima nggak ya ibaratnya sama Upstairs-nya. Terus apakah di event selanjutnya gue bakal dipakai lagi. Terus alhamdulillahnya sih masih pakai lagi, alhamdulillah. Kalau tadi lu ngebahas udah cukup ngurut tuh ceritanya, tapi gue kepo soal gimana lu awalnya untuk berpikir anjing udahlah gue DM-in. Apa emang lu portofolio lu di Musik Niti itu udah banyak? Lu di Musik Niti berarti mulai tahun berapa? Musik Niti itu 2016 2017 2017 2016 pertengahan 2016 ya. Berarti jaraknya cukup jauh ya ke Synchronize itu 2018 ya? Tapi portofolio video gue masih dikit. Gue kalau di Musik Niti kan foto terus tuh. Kalau video gue baru mulai itu 2017 akhir. 2018 awal lah gue baru mulai belajar video. Kayak band-band temen gitu kayak man fotoin dong. Ya udah gue iseng nge-shot video segala macem. Belajarnya sih gue dari situ. Tapi lu emang dari awal yang mendengarkan musik yang indinya banget di Indonesia gitu atau karena kan lu akhirnya punya ketertarikan bikin sebuah media musik. Terus lu akhirnya mencoba dengan nekatnya nge-DM-in banyak band. Apakah emang segitu interestnya sama band-band musik di Indonesia atau gimana? Pasti. Pada saat itu berarti lu dengerin lagu apa aja sih? Gue anjir apa ya? Apa ya udah random aja yang ada gue dengerin. Gue random sih hitungannya, kalau denger musik random sih gue kayak di gue ya udah musik enak, enteng, easy listening udah aman gue. Makanya gue nggak terlalu kayak patok gue dengerin apa terus gue suka gitu, kayak ya udah gue serap aja semua. Gue lebih keserap semua. Berarti kan gitu. di The Upstairs lu berawal dari sebuah kenekatan lu lah, mencoba-coba iseng-iseng akhirnya alhamdulillah ada rezekinya. Iya alhamdulillah. Dan lu langsung bertemu dengan band Upstairs yang secara umur wah anjing itu gue bukan sedewa itu, maksudnya kayak dia senior banget gitu kan di Indonesia. Gue pun pas taunya gue diterima tuh gue kayak ada terharunya, gue ada tuh gue sempat kayak anjing nangis semua ada gue. Oh iya. Ada. Lu sampai nangis? Terharu ya ada lah gue kayak. Iya sih. Anjing akhirnya gue. Upstairs lagi. Iya Upstairs lagi. Terus gue kayak ngebayangin
sosok Jimmy Kubil ada di frame kamera Asli, gue tuh kayak iya. anjing nih oke nih. Kayak emang ya merinding sih gue pas awal-awal itu, terus apalagi pas pertama kali ketemu sama mereka tuh gue kayak apa ya? Ya malu-malunya ada lah gue Iya, pasti. pasti. Kayak gitu. Karena kan Upstairs cukup terbilang band yang sering gonta-ganti personil lah ya. Iya. Karena yang gue tahu ya sampai sekarang cuma Kubil dan Jimmy yang bertahan dari iya, dari awal. awalnya. Jimmy Kubil. Lu kalau gue ngelihat Jimmy sama Kubil sekarang kayak anjing ini orang gokil sih, yang Gokil. raja pensi pada saat itu. Lu Nah gue pun ini kalau ada suara-suara noise maklumi lah ya. Pamulang Thank you. Pamulang Aerox NMAX mah ya udahlah. Masih di Bogor juga sama. Walaupun mereka punya uang lah buat ganti knalpot, enggak apa-apa. Keren. Gua Mio, lu motor lu apa? Vario. Oke. Masih knalpot standar. Anjing bahas motor lagi. Lanjut. Tadi mana ya? Oh, upstairs. Upstairs. Gue kayak apa ya? Gue bangga lah ibaratnya, bangga kerja sama upstairs. Lu kayak contohnya kayak lu kerja di kantor terbaik di Jakarta misalnya. Gue lebih ke kayak gitu sih. Gue kayak anjing bangga lah, ini bisa gue banggain lah dengan gue bisa bangga gitu, gue bisa kerja bareng sama upstairs lah yang band besar menurut Karena gue. kan festival pertama lu Upstairs atau lu punya pengalaman sama band di festival yang sebesar itu juga? Kalau sama ngikut-ngikut band sih band-band teman kayak Jongkoping, Sada, terus lebih ke band-band teman sih gigs. Tapi untuk kayak festival besar itu pertama kali gue ngikut band. Lu ada starstruck gak sih? Karena kan Pasti. lu merasa diri lu kayak anjing gue keren nih sama Upstairs gitu. Sama Jimmy. Lu ada pasti ngerasain starstruck itu? Enggak terlalu sih gue. Nggak terlalu. Kayak udah santai-santai aja sih gue. Karena emang dari pembawaan Jimmy-nya juga santai, terus gue juga ya udah gue kayak harus lebih santai juga kayak deh orangnya deh. Kalau gua ngeliat-liat di Ntar Aerox knalpot ini Vespa mahal. biru. Mahal boleh. Tapi tolonglah knalpotnya jangan kayak gitu. Saya kalau anjing gue jadi sampai lupa kan mau nanya apa. Jadi kayak lu gue akhirnya ngepoin Instagram lu. Gue cukup kepoin Instagram lu. Lu punya aktivitas lu ngeband, akhirnya lu ngeband juga sekarang. Terus lu punya lu banyak juga ngupload soal Upstairs gitu. Pengalaman lu paling gila sama Upstairs tuh di mana sih? Dari segi videografer berarti. Pengalaman paling gila. Lu paling jauh kemana sama mereka? Ngikut mereka? Pontianak. Anjir. Pontianak. Tapi kalau pengalaman paling gila sih emang kayak udah synchronize tahun kemarin 2019. Yang warna itu tuh bajunya di endorse sama apa ya? Gue lupa. Sama Liv. Liv itu keren Itu banget sih. gue kayak itu pengalaman ini gue banget sih karena gue secara shot itu udah anjing masterpiece gue sih hitungannya kayak performance-nya oke, terus visualnya oke, crowdnya kayak gitu, secara video udah seksi banget sih gue kayak anjing nih keren banget nih. Makanya pengalaman itu gue sama pertama kali gue naik pesawat. Akhirnya lu sama Upstairs yang membukakan jalan lu semakin luas sih. Lu pertama kali naik pesawat, lu bersama rockstar langsung. Kayak gitu. Ngebuka jalan gue sih emang kayak Upstairs. Beruntungnya juga dari Jimmy dan personil lain pun juga kayak alhamdulillahnya kayak ngelingin gue ke mana gitu. Kan basisnya Upstairs kan si Gepeng juga manajer GE tuh. Oh iya. Manajer GE terus kadang GE ada apa man? Bantuin GE yuk ikut ngebuka jalan banget mereka ya. Ketemu Batman seneng banget gue. Anjing itu orang-orang legend lagi. Iya gue kayak Adrit. Beruntung banget alhamdulillah. Lo sama Upstairs lo orang yang paling muda apa sih di sana? Atau masih ada yang lebih muda lagi dari lo? Gue paling muda. Umur lu 97 berarti 97 gue jalan 24. Gue masih 23. 24. Yang tahu. Ya gue baru juga kaget. Gue merasa tua nih. Apalagi mereka gitu ngeliat lu. Umur lu berapa ya man? Lu lahir berapa ya? 97 anjing. Gue pasti ngerasain tuh. Emang bahasan awal gue sama kru-kru yang lain juga kayak gitu. Kayak kenalan. Terus kayak ngomongin soal apa ya ibaratnya. Oh lu udah lulus kan ya? Udah kerja? Enggak, gue masih kuliah. Masih kuliah. Umur lu berapa? Segitu. Udah kayak udah jadi jokes di internal Upstairs ya. Udah gue paling muda. Lu mengadaptasi diri lu gimana itu man? Untungnya emang udah briefing dari awal kayak jangan ada panggil mas, bang atau om gitu. Untuk keseluruhan semuanya? Untuk keseluruhan tim. Dan lu bisa?
Bisa, karena mereka juga udah kayak lebih santai kayak gitu dibanding panggil bang. Gue juga sempat kayak manggil mas atau bang gitu. Ada kru senior upstairs lah, Jono namanya, yang dari awal upstairs ikut. Gue manggilnya Mas Jono waktu itu. Mas Jono, ini gue minta tolong apa waktu itu? Mas Jono, udahlah nggak usah panggil Jono, nggak usah pakai mas segala macem, udah Jono aja santai gitu. Di sini mah santai emang. Ya udah panggil nama aja, udah kayak teman aja udah. Anjir. Makanya gue butuh kayak berapa event buat adaptasi sama mereka sih. Tapi dari segi jokes bercandanya lu masuk? Masuk sih kalau ya obrolan bokep sih pasti udah jokes pemersatu udah omongan bokep, udah ada apa segala macam, udah kira tawa bareng. Karena kalau yang gua rasakan yang gua melihat yang lu rasakan, lu tuh seperti melewati jalan tol gitu kayak. Lu tidak begitu banyak proses dengan band-band lainnya yang masuk festival tiba-tiba langsung nyemplung sama upstairs. Anjing. Tapi kan gue sebelumnya kan gue juga gue bantu band teman gue juga. Ibaratnya tanpa band-band teman gue juga gue nggak bisa sampai step itu ibaratnya. Tapi emang lu menyukai musik yang upstairs atau karena lu suka sosoknya Jimmy atau sosoknya Kubil atau lu emang suka musiknya mereka? Pasti udah karena gue apa ya, audio menurut gue audio ngaruh banget sama visual gue gitu ibaratnya. Ya udah audionya gue suka, udah visualnya berarti gue kayak wah udah bebas banget nih gue maininnya mau kayak gimana. Selagi audionya enak, ya udah. Gue pun juga gue dengerin upstairs gitu. Gue dari SD pun juga gue dikasih tahu sama bokap kayak ya waktu upstairs lagi di radio mulu gitu. Gitu gue dijajalin sama bokapku. Bokap lu dengerin upstairs? Iya kan dia berangkat kantor radio terus pulang kantor nyetor lagu ke gue gitu. Yuk dengerin nih, gue manggil Tio kan rumah. Yuk dengerin nih Disco Darurat. Disco Darurat tuh 2007 apa 2008? 2008. Disco Darurat nih dengerin. Oh ya udah, gue dari situ mulailah kayak upstairs udah bukan nama asing buat gue. Dari SMP pun sempat nyetel, SMA ke-recall-nya lagi pas gue kuliah gitu, nemu anak-anak yang wah kenapa kamera? Aman. Gue apa ya kayak nggak, emang kita ngobrol sama videografer, jadi kalau ada kamera ada apa-apa pasti anjing kamera gue kenapa nih, ada rasa gitu pasti. Gue ya akhirnya gue pas zaman kuliah gue kayak ada gigs di anak-anak Pamulang lah bikin gigs, ada DJ ke-recall lah gue lagu upstairs di setel kayak gitu sama itu, upstairs lagi. Lu di pendapat keluarga lu, gue nonton lu di Ngobrils full gue tontonin. Thank you. Lu anak teknik sipil, friend. Iya betul. Ngabrit nih, lu tiba-tiba melipir ke dunia band-bandan musik-musikan. Iya itu nyebrang banget tuh emang. Keluarga lu gimana jadinya tuh? Udah ngebiayain kuliah lu mahal, man. Teknik sipil tuh nggak murah. Pengen jadi sidul kan, arsitek. Terus tiba-tiba lu di band-bandan video. Keluarga lu gimana tuh, man? Itu kan gue terjun. Nyemplung. Iya nyemplung. Kesasar di dunia kayak gitu kan gue semester 4 sih inget gue. Lewat aja Mir, santai Mir. Gak apa-apa. Kontemporer. Semester 4 lah, terus gue ngejalanin. Sempat ada itu sih sama orang tua kayak kamu syutingan mulu gini, kapan kuliahnya gitu. Tapi gue kayak misalnya ada gaji ya gue beliin apa, gue bikin orang tua gue percaya lah kalau gue keluar rumah ada yang dihasilin lah ibaratnya. Kayak gitu maksudnya. Saya menjadi sebuah perdebatan di rumah gak sih? Oh parah. Apalagi gue kan sekarang semester 12 nih. tugas akhir semester 12, makanya pas di semester 10-11 tuh udah kayak kamu tuh syutingan mulu, kuliahnya kapan gitu, kayak kapan dikelarin segala macem gitu. Terus kalau pendapat Jimmy gimana? Udah lu gak usah lulus, gak usah kuliah lah. Iya. Malau kan gak lulus kan? Iya. Kayak udah gak usah lulus. Gue kayak disetan sama anak-anak udah, sama tim juga kayak udah disetan. Udahlah lu jalan lu di sini man, udah segala macam. Taran dulu lah nih. Tuntutan rumah harus diselesain dulu sih. Nanggung juga sih man soalnya. Tapi emang banyak rata-rata rockstar gak lulus kuliah sih man. Lu nyetanin gue lagi dong. Enggak, ini pendapat gue aja biar lu bisa milih lah. Lu coba lo obrolin ke keluarga lu. Enggak. Brian May aja kan profesor kan katanya. Oh iya. Cuma Naif kan banyak yang gak lulus ya. Ya terserah lu sih. Iya deh. Pikirin lah. Lu
pandangan keluarga lu bergabung dengan upstairs gimana? Karena kan ya mungkin itu perdebatan lu karena lu lama lulus kuliah. Coba kan ini soal anjing upstairs lagi, bokap lu dengerin lagi. Itu ada kebanggaan, pastilah ada kebanggaan. Terus beruntungnya upstairs juga jaga komunikasi baik ke orang tua gue karena karena gue kayak BP ya kok. Kayak guru BP. Makanya karena diizinin gitu ke orang Om punten anaknya dibawa gitu. Kalau izin enggak sih kayak apa ya? Misalnya kayak sempat kayak pulang rada larut kayak gitu. Gue kayak ditanyain, "Man, lu gimana man sama nyokap bokap lu?" Kayak santai enggak pulang kalau malam gitu. Kayak aman deh. Mereka masih memikirkan masih aware sama yang kayak gitu-gitu. Terus pun gue waktu itu gue sempat dirawat di rumah sakit pun Jimmy sama Awis manajer upstairs jenguk gitu ketemu orang tua gue gitu ya, makanya jaga komunikasi baik. Lu kenapa ya masuk rumah sakit gara-gara sibuk pekerjaan? DBD iya tipes itu kayak gara-gara apa ya? Gara-gara Jimmy. Enggak. Gue gak tahu Jimmy mau nonton apa enggak itu. Gue kalap syutingan kayak gara-gara Jimmy pasti itu. Enggak. Di luar upstairs gue kayak semua syutingan gue sikat terus akhirnya gue nggak mikirin badan, udah gue tipes gue gitu, sempat tipes. Terus beruntungnya Jimmy jenguk gitu, ya udah. Tapi di semester 10 itu ya lu merasakan DB itu. Awal-awal hitungannya apa ya bahasanya, awal-awal gue komersil lah ibaratnya, semester 4 semester 5 itu. Berarti sampai sekarang lu bakal menyelesaikan kuliah lu? Harus udah tugas akhir ini semester 12. Emang ijazah lu bakal dipakai man? Kentut. Karena lu punya portofolio yang cukup banyak nih kan. Kepake lah. Dengan nama-nama besar gitu. Kepake ijazah gua ntar buat ini. Karena ramalan gua lu kerja di agensi ini, gak bakal jauh di agensi. Karena pasti pakai portofolio itu. Gak mungkin lu soal tata kota itu tata kota. Jasa gua kepake buat ngelamar cewek. Iya bener sih. Butuh ada nama, ada gelar sih di undangan. Sarjana teknik. Percaya siapa tahu mertua. Bill, denger tuh Bill. Kebetulan sound engineer Janari gak lulus kuliah kan. Undangan lu kagak ada gelar ya friend. Ya udah lanjutin nanti katanya. Nanti terus. Lu bakal setelah lu bersama Upstairs akhirnya lu membuat band namanya Dreambirds. Yoi. Ada pengaruh besar gak sih dari lu bekerja di Upstairs untuk membangun sebuah Dreambirds itu? Sebenarnya Dreambirds pun awalnya juga sebelum gue masuk Upstairs sebenarnya. Oh iya. Tapi baru apanya? Baru rutin apa bahasanya ya? Fokus. Iya baru fokusnya ya pas baru ikut Upstairs gitu. Karena gue gue waktu itu di fase yang gue ngevideoin orang mulu, kayak enak show up seru lah ya. Iya, kayak enak deh di atas panggung gitu. Terus akhirnya ya udah deh, gue coba fokusin deh main band deh gitu. Sebenarnya Dreambirds pun udah dari 2000 kebentuknya dari berapa ya? 2016 sih, 2016 udah kebentuknya. Tapi gue suka banget sama Dreambirds karena drummernya ganteng banget. Suka banget. Parah, itu jualan emang jualannya gila. Kayak gitu. Di band yang Jongkol Pinks buka-buka baju kayak anjing udah ganteng dipamer-pamerin kan males sih berarti. Harus itu yang dijual. Yoi. Menarik. Jadi kalau band emang pas di tengah-tengah gue ikut Upstairs. Jadi emang lumayan berpengaruh juga sih Upstairs buat band gue lah ibaratnya. Karena nggak tahu sih banyak yang image-nya sebenarnya Dreambirds udah Upstairs banget gitu ibaratnya. Ada beberapa image yang orang-orang bilang kayak gitu. Tapi sebenarnya gue ngambil musiknya tuh pun jauh dari itu sebenarnya. Kalau ditajemin lagi ya ngomongin soal musik ya, ibaratnya gue ngambilnya udah kayak referensi gue kayak The Cure, Rumah Sakit kayak gitu-gitu segala macem. Tapi gue pas gue mau bikin single itu Upstairs lagi sering manggung gitu. Ibaratnya gue setiap minggu ada editan Upstairs dan lagu yang gue dengerin Upstairs mulu jadinya. Iya, akhirnya kayak bunyi alam bawah sadar ya. Kayak bunyi-bunyian drum yang danceable gitu udah kebawa aja di gue. Dan emang awalnya Dreambirds pun emang gimana caranya musiknya entah bikin orang mosing atau bikin senang joget lah. Ya gitu segala macam lah. Enggak ya gitulah. Awalnya musik kalau ngomongin musik soal Dreambirds sih gitu. Baik ke soal videografer lu. Lu di Upstairs
yang bisa dibilang sebagai membuka pintu gerbang lu di dunia videograferan deh. Nah, Karena video upstairs itu job videografer tuh kemana aja sih? gue alhamdulillah pernah ikut GE, terus aduh gue lupa lagi. Kalau band ya, band GE. Kok semuanya lah selain semuanya. band. Oh, sama gue ini ikut production house. Tapi bagian behind the scene doang gue. Ya lumayan lah hitungannya, gue kayak dapat link gitu dari upstairs, dari upstairs gue dapat link ke sebuah PH namanya Tomakako. Oh, siapa ceweknya? Asik. Siapa itu? Dian Tamara. Tamara cantik banget. Terus yang ngeling lah karena portofolio gue di upstairs gitu. Ngeling ke Tomakako, terus Indies Party belum, deng. Hampir Indies Party tuh hampir. Terus iya, tapi kalau band sih gue lebih kayak di upstairs sama si GE sih gue. Terus sisanya ya PH atau syutingan lain tapi nggak musik gitu. Kayak konten apa gitu, tapi linknya emang dari upstairs. Iya. Berawal dari kenekatan lu DM semua band, upstairs yang termasuk merespon lu dengan baik. Welcome banget. Dan akhirnya lu punya kedekatan banget sama Jimmy. Iya bro, dia juga di Pamulang kan tinggal Pamulang. Terus kayak sempat berapa kali kayak nongkrong yuk ya, nongkrong. Santai sih, kayak nongkrong bareng segala macam. Dan akhirnya lu diminta tolong untuk membangun fondasinya Ngobrol sih. Nah, itu termasuk pelaku sejarahnya Ngobrol sih, bisa dibilang lu kan, man. Bikin bumper, jelas. Bumper, ya. Yeah. Itu fontnya termasuk logonya Ngobrol tuh lu yang bikin atau? Oh enggak, itu Jimmy yang bikin. Oh, itu Jimmy. Karena itu juga karena gue yang datengin ke rumah tuh. Dipaksa untuk bikin biar ada bumper. Udah mau tayang, tapi kalau langsung masuk ke kontennya tuh kayak langsung ngobrol kayak ada yang kurang gitu menurut gua kan. Akhirnya gue bikin bumper awalnya, terus udah bikin bumper, terus Jim kayaknya ada yang kurang nih Jim. Apaan man? Logo. Oh iya logo. Ya udah akhirnya dia bikin sendiri tuh pakai spidol. Gue foto, udah gue PNG-in. Gitu doang. Yang ngewarnain lu juga itu? Enggak, kalau cuma list putih, list hitam doang di kertas HVS gitu, terus ya udah gitu doang sih. Tapi emang garis tangannya si Jimmy, artworknya Jimmy. Okay. Karena gue tadi udah bilang gue nonton lu di Ngobrol satu video itu, sebenarnya udah banyak sih soal ngebahas sejarahnya Maman di Ngobrol. Cuma yang gue kepoin, gimana rasanya lu bisa deket sama Malau ya? Malau suara yang serak kan. Oh parah itu, gue pun first impression gue ke dia kan emang udah karena sosok dia di TV gitu yang kebangun yang antagonis apa segala macam, terus kayak wah anjing nih orang galak kali ya. Terus akhirnya pas awal syuting anjing ternyata orangnya nggak segalak apa yang gue lihat di TV ya ternyata ya. Emang kayak orangnya asik, welcome, tawa-tawa segala macem. Gue cengin pun itu kayak tim produksinya cuma lu sendiri? Gue sendiri. Anjing banting tulang. Gila. Gue sendiri, 2 kamera gue sendiri. Waktu itu belum pakai ini kan, belum pakai clip on, masih dari kamera, taruh mic eksternal udah gitu doang. Tapi ribetnya yang pas satu kamera diem, satu kamera lagi moving gue. Tapi dari awal lu ngebangun Ngobrol secara kebahagiaannya mah ada. Anjing. Bahagia. Secara kebahagiaannya ada. Ya. Kenapa man? Ya kan itu ya lu ngebangun bersama kan itu bertiga. Sebenarnya gue tertariknya dengan Ngobrolsnya itu karena gue ngikut dari awal banget, nol banget. Jadi gak mikir matematika, gak mikir keuangan lah ya. Gue mikirnya waktu itu kayak berarti gue masih bisa numpahin ide gue nih di sini nih. Gitu. Gue lebih suka yang kayak gitu sih dibanding gue kayak ngikut tengah-tengah terus kayak harus ngikutin yang sebelumnya kayak gitu. Ya lu ngebangun fondasi juga hitungannya. Gue hitungannya iya sih bisa dibilang. Nah, gue senang sama Ngobrol segitu. Gue kayak dikasih kebebasan, udah terserah visualnya lu mau kayak gimanain. Gue percayain dah man sama lu gitu. Ya makanya gue Ngobrol ya ibaratnya secara matematika mah ya udahlah lu artiin sendiri lah. Tapi gue secara kepuasan gue berkarya puas banget di Ngobrol karena di luar gue kamera
di luar gue syuting pun gue dapat ilmu banyak sih soal berkarya dari Jimmy ataupun Malau. Dan lu juga bersama orang yang bisa dibilang cukup kita sukai ya. Oh iya jelas. Beruntung banget gue beruntung. Karena lu aja umurnya di bawah gue. Lu berapa sih? Gue 94. Anjing. Gue aja suka gitu sama Upstairs. Apalagi lu kan kayak anjir, gue aja belum kesampean gitu kan. Lu udah kayak anjing ini keren sih. Ada sih teman gue yang emang die hard banget sama Upstairs tuh kayak anjing lu man lu. Oh iya. Itu reaksi teman-teman lu kayak gimana sih? Iya, udah anjing-ancingan gitu. Udah anjing-ancingan lu. Wah, segala macem lah aja. Terus gue sempat kayak lagi nongkrong sama teman-teman gue, terus Jimmy WhatsApp gitu, man lu lagi di mana? Lagi nongkrong sama anak-anak. Gue nimbrung dong, ngikut. Ya udah nongkrong aja. Akhirnya nongkrong bareng sama teman-teman gue. Yang die hard itu akhirnya ya udah ketemu tiap hari jadi santai lu. Iya jadi santai. Anjing seru. Makanya teman-teman gue banyak yang anjing lu man lu anjing lu segala macam. Terus kayak gue pernah dapat rilisan Matraman CD, gue kasih pinjem gitu. Ya oke. Ini lu dengerin nih, lu kan Upstairs banget gitu, berarti fans die hard gitu. Nih dari Jimmy gitu apa lu dengerin dulu segala macam dah. Anjing. Seru. Apa itu? 30 menit. Udah 30 menit. Oh kepanjangan ya gue ngomongnya. Ada juga sih. Sebenarnya aman-aman aja. Yang edit kasihan nih gue kalau di atas 30 menit. Kan yang cover cut gue juga. Yang cutting gue. Gue ngerasain lo ngedit di atas 30 menit. Alhamdulillah aja gue udah bagi kerjaan nih. Ya udah ini gue yang motong-motong, lo yang rapi-rapin, grading warna. Kalau lu semuanya sendirian. Semua sendiri gue. Di awal-awal ada, man, gue mau preview dulu dong. Ada gak sih di Ngobrils? Sempat ada beberapa episode yang karena ada bahasan, ada di tengah-tengah kadang lagi ngobrol, so tengah-tengah ada bahasan yang berat atau di luar topik, terus kayak nggak perlu ditayangin ya itu ada. Lo yang pas di IKJ lu juga yang megang yang dosennya itu? Ya gue yang di IKJ. Itu seru banget sih anjing. Gue seru. Itu monumental tuh, shot monumental gue dah di IKJ. Punya dosen kayak gitu aneh banget sih. Suka banget gue liatnya. Kelakuannya kayak gitu anjing. Gue awal ketemu juga bilang ke Jimmy Malau, gue manggil apaan nih ya? Pak apa? Jangan panggil Mas. Oh iya Mas. Emang katanya kalau dosen situ dipanggilnya Mas semua maunya. Iya. Anjing juga tuh. Nggak, gue pengen bahas soal Dreambirds dan musik Niti nih. Udah di ujung-ujung pembicaraan lah kita. Anjing banyak banget ya yang dibahas. Yoi. Musik Niti bakal ada apa lagi nih yang bakal mengejutkan? Video klip lu mengejutkan sih. Yang pertama kali gue lihat video klip lu yang modelnya Sarip. Oh model Sarip, oke. Anjing. Jujur, sorry bukan maksud yang ngeledek, cuma kan badan gede. Gue sepeda. Secara teknis syutingnya itu gak mungkin sekali jalan naik sepeda. Pasti kan diulang-ulang dan cukup jauh. Itu capek banget tuh, cukup ngagetin buat gue. Yang kedua, lo yang cukup ngagetin, lu kolektif itu yang kamar, yang kain hitam apa dansa irama. Oh, dansa irama, Itu sendiri semua kan? Apanya? Secara keuangan pembiayaan studio. Patungan. Itu udah ada personil kan. Kalau yang pertama kan itu gue belum ada personil tetap. Pun gue rekaman yang menderu itu gue sendiri full, ditambah Ari doang sih. Waktu itu udah take drum, gue udah take drum segala macam, set masuk mixing mastering, ternyata drum gue nggak tempo. Oh lu nge-drum? Iya itu full gue semua. Terus akhirnya pas masuk mixing mastering anjing kedengeran nggak temponya, terus akhirnya gue bilang Ri bantuin dong Ri rekaman gitu. Emir sama Ari pun ikut gue proses rekaman, jadi dari gitar, bass, vokal, backing vokal mereka ikut segala macam. Terus pas makanya pas di single awal tadi gue pengen nunjukin personil, tapi personilnya siapa ya? Gue doang. Lu juga punya kecelakaan datang ke event gue di Bogor kan? Jadi gue pas itu ya gue megang band juga di Bogor namanya Susade. Diundang sama Sarip dan Maman untuk main di Pamulang. Dan gue juga sebagai penyelenggara event di Bogor, gue mencoba untuk Rip, band lu datanglah ke Bogor, main di event gue. Akhirnya dari Pamulang tuh Jongkoping sama Dreambirds. Sialnya Dreambirds datang ke Bogor kena macet gila, pasar Parung. Fuck. Dan akhirnya dia merasakan sebuah telat. Anjing tuh. Dari posisi gue sebagai penyelenggara, aduh man gimana ya man, gue bisa nih ngakal-ngakalin. Coba lu melakukan hal yang cukup keren sih, lu akhirnya membagi waktu dengan Jongkoping kan. Itu dari Jongkoping saya sih kayak daman lu baik sih, maksudnya anak-anak juga
baiknya kayak udah man nih gue kasih lu waktu segini deh. Iya. Kita bagi-bagi aja lah ibaratnya sama-sama dari Pamulang gitu. Oh ya udah deh. Santai nggak nih gue gitu. Sebenarnya gue juga dari jam 6 pun gue kayak ya udahlah. Gue cuma pasrah aja deh. Gue cuma kayak ya udah gue datang ke Bogor, gue nonton band teman gue ya udah sebatas gitu aja. Karena pas di event itu rundown udah padet banget. Gue nggak kepikiran untuk ada solusi bagi waktu antara Jongkopings dan Dreambirds. Coba lu melakukan. Pas ada obrolan itu gue nggak ikut sebenarnya. Oh iya. Terus tiba-tiba Jongkopings naik terus, wah manggung gue. Kok manggung? udah sikat mana? Ya udah. Gue ngeliat Dreambirds di present kayak wah anjing ini solusi yang terbaik sebenarnya deh. Iya Jongkopings. Akhirnya berjalan dengan lancar lah ya alhamdulillah. Alhamdulillah gue bawain satu lagu doang. Ya lumayan lah gue main di Bogor gitu. Terima kasih lo udah mau datang. Ntar kapan-kapan kalau corona kelar lo datang ya. Iyalah nih, aduh kapan nih kelar? Kapan? It's called Dreambirds. Akhirnya Dreambirds sekarang berjalan dengan lancar. Ada proyekan apa lagi lo ke depan ntar? Kalau di video sih gue masih jalan sama Upstairs. Terus ya kalau video ya komersil lah. Gue nyari-nyari kerjaan sana sini segala macem, sama nyari porto segala macem. Tapi kalau di band udah lagi mau proses mau bikin video klip single 3 sama album gitu. Keren. Sama tugas akhir kuliah. Pikirkan. Hah? Pikirin aja lagi. Enggak anjing, tugas akhir dulu anjing. Gak mungkin ijazah dipakai. Enggak, kepake ijazah gue tadi. Lu udah deket sama Toma Kako men. Ijazah gue kepake. Sarjana teknik sipil. Rahman. Cuma untuk nikahan. Anjing. Mungkin itu sekian dari video dari gue. Panjangan Terima kasih buat Maman. Terima kasih juga nih untuk direpotin. Wih, enggak lah. Enggak. Santai. Lu bisa datang ke lu nongkrong di pasar kita ya. Iya pasar kita. Di store-nya anak-anak lah. Di store anak-anak. Fingerboard dan Moreover. Spot yang cukup menarik di era PSBB ini. Ya nggak ketahuan lah kalau lu ngapa-ngapain. Jangan di notice dong, ntar pada kesini sama PP. Enggak sama PP nggak mungkin nonton gue. Gak mungkin nonton beginian, channel masih jelek juga. Kita distancing tenang aja. Social distancing penting, ini kan ada kita jarak. Kita distancing tenang cuman aja. Ya males lah ngeliat mereka kan. Gak ada mereka pun kita masih tenang kok sebenarnya, dan kita taat peraturan. Jadi gak usah dipantau. Kalau disetir terus kapan kita mandirinya gitu. Gue gak ikutan lah kalau ngobrol itu. Siap. Ntar dikat ya. Udah, bicara soal ngobrils. Setelah 27 episode akhirnya lu memutuskan untuk tidak bersama mereka lagi. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya gue waktu itu gue lagi anaknya lagi kuliah banget sebenarnya gue waktu itu. Lagi ngejar magang segala macam, terus kayak untuk berapa syutingan gue nggak kepegang akhirnya ngobrils, karena jadwalnya ngobrils tuh waktu pas gue nggak pas lah. Bukan nggak pas ya, lebih dadakan. Soal orang Jimmy dan Malo lebih orang yang dadakan banget waktu ajaib itu. Waktu itu tiba-tiba ngeluarin. Waktu mereka tuh susah ketemunya kan, waktu mereka pun susah kayak waktu itu. Jadi fasenya gue lagi kuliah mulu, terus Malonya lagi nggak syuting sinetron, jadi waktunya luang sebenarnya. Namanya sampai sekarang Malo syuting sinetron nih? Masih. Sinetron apa dia sekarang? Apa sih yang di RCT? Kalau sekarang, gue nggak tahu deh. Tapi pas gue masih megang, dia masih jalan tuh di RCTI kalau nggak salah. Terus giliran gue udah bisa, Malonya syuting. Jadi waktu gue sama Malau pun nggak ketemu. Terus daripada gue yang menghambat konten ngobrils, ya udah deh. Dan itu pun juga tanpa obrolan. Kayak udah sama-sama fine aja. Jadi kayak Jimmy pun pernah bilang, man gue syuting sendiri dulu deh mana ya, gini segala macam daripada jadwal kuliah lu gitu. Gitulah. Beruntungnya mereka kayak masih mentingin kuliah gue gitu. Kayak masih aware lah sama kuliah gue segala macam. Oh, pas yang sama si Buluk Superglad, mereka sendiri itu ya? Itu udah ada tim. Pokoknya udah ada tim. Jadi 27, gua kan di 27. Kayak 30 ke atas tuh udah ada tim lagi deh dari teman-teman IKJ. Teman-teman di IKJ. Sampai sekarang mereka sampai sekarang. Makanya pas gua kemarin diundang di Ngobrils kayak anjing, jadi keren Jim ya syuting Ngobrils ya. Berarti udah gak ada harapan lu baik lagi. Iya. Karena device gue kayak gak terlalu mendukung nih, gak bakal bisa ngelawan produksian sekarang. Gue ngeliat kredit title-nya kayak wah anjing proper banget, dari sound engineer ada sendiri, videonya ada sendiri, punya produser juga. Nah ada produser, ada manajer segala macam udah. Terus gue juga sempat kayak ada meetingnya juga, kayak minggu depan nama ini, wah jadi lebih serius, jadi keren sih dibanding sama gue ya.
Ya sama lah, nggak masalah. Jauh lah. sih, jauh. Ntar lu pasti akan dihubungi untuk punya yang besar sih man. Iya. Ya jadi emang sebenarnya bukan gua yang nggak mau, bukan gua yang ngudahin gitu. Emang karena jadwalnya nggak kesibukan ketemu masing-masing aja, jadwalnya nggak ketemu. Terus gue juga mikirnya kalau misalnya gua paksa juga, kayak nggak bakal bisa nih. Tapi mama upstairs tetap jalan kan? Tetap jalan karena kan kalau upstairs hitungannya untuk editan nggak terlalu ngejar banget. Oh iya. Tapi gue tetap kayak ngirim sesuai dengan deadline ya. Tapi kalau ngobrol kan kayak video 1 jam. Oh iya. Dan wah itu gila. Tapi upstairs punya vlog gak sih? Nggak ada. Kenapa? Gue juga sempat penasaran kenapa lu punya upstairs punya videographer tapi nggak membuat konten vlog, karena kan konten vlog cukup jadi tawaran yang menarik ya buat sekarang. Kayak itu udah pernah gue bahas belum ya sama Jimmy ya? Nah tuh gue nggak tahu tuh. Sebenarnya kayak gue udah pernah nawarin deh. Kayak gue udah pernah nawarin kayak vlog gitu segala macam, ada apanya sih, kayak ada backstage activity-nya iya, backstage gitu. activity, terus kayak ada hostnya sih, misalnya si Jimmy apa segala macam. Sempat pengen jalanin terus kayak, tapi ya nggak tahu tiba-tiba datang ke event terus kayak nggak memungkinkan untuk bikin vlog, terus nggak mungkin untuk kayak Jimmy ngomong depan kamera, terus ya udahlah. Akhirnya kayak terus Jimmy bilang udah kagak usah lah man, lu kayak mendingan lu bikin video panjang segala macam dari soundcheck segala macam. Nah makanya gue akhirnya bikin video soundcheck. Gua ininya apa ya, gua alihinnya yang tadinya nggak ada, kan tadinya pengen vlog. Terus wah nggak ada nih vlog, gue ganti apa ya? Akhirnya gue bikin video soundcheck aja. Oke. Ya gitu. Mungkin itu aja. Tiba-tiba terang. Ada mobil. Paling yang nonton bingung. Ini kok tadi patah-patah? Gak masalah lah ya. Thank you buat Maman. Thank you juga Yudis. Thank you. Mungkin video ini akan keluar di bulan puasa. Buat lo yang ngeliat kita minum kopi, ngerokok ya maaf aja ya. Terima kasih buat Maman. Kopi. Thank you. Kalau Jimmy nonton, thank you buat Jim. Thank you. Dadah.